Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, nats yang sangat indah menyapa kita di pagi hari ini. Sebuah kesaksian yang seharusnya menguatkan hati setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara terkasih, pengalaman adalah guru terbaik. Orang yang berpengalaman harus dijadikan sebagai guru yang paling baik. Karena kita akan belajar dari hal-hal yang pernah dilalui dalam mengambil keputusan, dalam memilih jalan terbaik, dalam memilih apa yang harus kita lakukan, agar kiranya dalam setiap keputusan kita yang terjadi adalah sukacita, keberhasilan, tidak menjadi kegagalan ataupun salah pilih. Yesus pernah berbicara tentang seekor keledai yang tidak akan atau tidak mau jatuh dalam lubang yang sama, padahal mereka termasuk golongan dari hewan yang tidak cerdas. Tetapi tentang kesalahan, tentang kecelakaan, mereka sangat hati-hati, tidak pernah jatuh dalam kesalahan yang sama. Demikianlah Yesus menginginkan semua orang seharusnya jauh lebih baik dari situ. Manusia akan belajar dari pengalaman-pengalaman dirinya atau pengalaman orang lain atau pengalaman orang beriman, sehingga perjalanannya itu menjadi cara terbaik bagi kita. Hal-hal yang baik bisa kita petik, hal-hal yang buruk bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita. Bapak Ibu saudara terkasih, di hadapan kita ada banyak jalan, banyak kesempatan. Bagaimana kita harus memilih? Tentu pengalaman tadi menjadi dasar bagi kita untuk mengambil keputusan. Bagaimana supaya kehidupan kita terberkati? Bagaimana supaya anak cucu kita terberkati? Bagaimana supaya berkat Tuhan tidak hanya kepada kita, tetapi anak-anak kita melarat? Daud mengatakan, dahulu aku muda dan sekarang sudah tua. Artinya semasa hidupnya Daud melihat kedua jalan hidup itu sama-sama memetik hasil yang berbeda. Daud mengatakan ternyata orang fasik yang mengambil jalannya, orang-orang yang memiliki jalan yang salah, ternyata berakhir dalam kepahitan. Orang yang berbahagia dengan kejahatannya ternyata berakhir dalam tangisan. Dan ternyata tangisan itu, kepahitan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga kepada anak-anaknya. Dia yang melakukan kesalahan, tetapi anak cucu ikut menderita. Demikianlah dosa itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi dia akan mengikat orang lain. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita akan terikut imbasnya. Tetapi Daud juga mengatakan orang-orang yang setia tidak akan pernah mendapat celaka. Salah satu mungkin kesaksian kita adalah perjalanan bangsa Israel. Beberapa puluh tahun mereka berjalan di padang gurun, tetapi Tuhan tetap menolong mereka siang dan malam, memberikan yang terbaik kepada mereka, memberikan segala kebutuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, Tuhan berikan.
apalagi kehidupan kita, orang yang paling dikasihinya. Demikian Daud mengatakan, orang-orang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang dekat kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri, tetapi Tuhan tolong. Ternyata bukan hanya orang-orang yang percaya itu, anak cucunya pun tidak pernah memiliki kehidupan yang melarat, tidak pernah meminta-minta. Bapak Ibu saudara terkasih, sungguh indah ternyata kehidupan orang benar, orang beriman. Berkat Tuhan itu tidak hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain yang di sekitar kita, untuk anak cucu kita. Demikianlah dalam Mazmur 133 ayat 2-3 dikatakan demikian. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak yang dituangkan dari kepala, dia akan turun mengenai wajah, mengenai pakaiannya, jubahnya. Yang membutuhkan ataupun yang seharusnya diminyaki adalah hanya bagian kepala. Tetapi yang mendapat berkat adalah seluruh tubuh ini. Yang wangi adalah seluruh tubuh ini. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon, tempat yang penuh dengan embun, kesejukan. Sedangkan Gunung Sion itu gersang, jarak yang sangat jauh. Gunung Hermon jauh di atas, Gunung Sion di bawah. Tetapi ketika Tuhan berkenan, embun dari Gunung Hermon pun akan turun ke Gunung Sion. Semuanya akan sejuk ketika Tuhan berkenan. Kesanalah Tuhan memberikan berkat. Demikianlah doa-doa orang percaya, kehidupan orang-orang benar. Berkatnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain, untuk keturunannya. Oleh karena itulah, melalui firman Tuhan ini, baik kefasikan, kebenaran, semuanya memiliki akhir yang berbeda, akhir masing-masing. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita, sudah ada jalan yang pasti di depan kita. Sudah ada jalan keselamatan, yaitu Yesus. Jangan mencari jalan yang lain. Jangan berusaha untuk menemukan jalan yang lain, tetapi mari ikuti jalan yang benar itu. Karena Yesus adalah jalan keselamatan menuju kekekalan. Oleh karena itulah, mungkin menjadi orang beriman memiliki banyak tantangan dari lingkungan, dari mungkin orang-orang terdekat. Tetapi percayalah, berkat itu mungkin tidak sekarang. Pertolongan Tuhan mungkin tidak sekarang. Tetapi pertolongan Tuhan itu pasti. Mungkin nanti. Mungkin untuk keturunan kita. Mungkin untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kehidupan orang beriman sebenarnya bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Demikianlah doa-doa kita adalah doa-doa terbaik untuk semua orang. Karena ketika Tuhan memberkati kita, orang lain juga akan terberkati. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari tetap memilih Yesus sebagai juru selamat, sebagai penuntun hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan adalah jalan terbaik. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami tetap setia hanya mengikut Engkau. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.